Cara budidaya lebah trigona yang baik dan benar. Sebelum itu, bagaimana cara membudidaya lebah trigona yang baik dan benar? Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik lebah tersebut. Apa kesukaannya, apa makanannya, bagaimana tempat tinggalnya, jenisnya apa, jarak terbangnya berapa, apa pantangannya, apa yang dihasilkan, dan lebih-lebih kita harus mengenal kehidupan lebah tersebut. Penjelasan sederhananya ialah lebah trigona adalah jenis lebah yang tidak bersengat dan sangat populer di kalangan masyarakat awam. Lebih-lebih di Indonesia, di berbagai macam daerah di Indonesia, ada yang menyebutnya kelanceng, ada yang juga yang menyebutnya kelulut, ada juga yang menyebutnya towel. Nanti teman-teman bisa komen namanya di kolom komentar ya. Lebah ini sangat mudah untuk dibudidaya. Selain tidak bersengat, lebah ini tidak membutuhkan banyak tempat dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Cukup dengan membuka tutorial di YouTube. Rata-rata masyarakat secara umum bisa sukses dalam membudidaya lebah trigona ini. Sangat gampang dan mudah kan teman-teman? Selain itu, tidak sulit menemukan keberadaan lebah ini karena biasanya dia akan bersarang pada tempat-tempat yang berlubang seperti kayu, bambu, pondasi bangunan, jendela, maupun pintu rumah. Lebah trigona ini hidup secara berkelompok atau disebut berkoloni. Dalam satu koloni, lebah ini terdiri dari ratu, lebah pekerja, lebah jantan, dan juga lebah anakan. Lebah ratu secara khusus memiliki peran penting, yaitu bertelur untuk memperbanyak koloni. Tanpa ratu, koloni lebah akan kabur atau bisa juga punah. Dan dalam satu koloni itu akan ada satu telur bakal calon ratu untuk mempersiapkan apabila ratu mati. Lebah pekerja sesuai dengan namanya bertugas untuk bekerja mencari makanan seperti nektar, bipolen, dan resin yang akan dibawa ke dalam sarang untuk persediaan makanan apabila musim hujan, untuk memberi makan ratu dan lebah yang masih muda atau anakan. Yang selanjutnya, lebah jantan bertugas untuk mengawini ratu. Hanya kawin saja teman-teman. Enak bukan kalau hanya kawin saja? Akan tetapi setelah kawin, lebah jantan akan langsung mati loh. Siapa ayo yang mau jadi lebah jantan? Aku sih mikir-mikir. Untuk mempercepat hasil perkembangan koloni, sebaiknya kita membantu lebah dalam proses makanan, yaitu menanam jenis bunga yang disukai oleh lebah trigona, seperti bunga AMP yang tetap berbunga sepanjang tahun, selain kita menanam jenis bunga-bunga yang lain. Selain itu, apabila teman-teman mengamati telur yang berada di dalam sarang, ada telur yang berwarna coklat, itu adalah telur yang masih muda. Sedangkan telur yang berwarna lebih cerah atau putih, itu adalah telur yang sudah tua. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, lebah ini menghasilkan 3 produk, yaitu madu, bipolen, dan propolis.
Madu dihasilkan oleh bunga yang mengandung nektar yang dibawa ke sarang untuk dimuntahkan di kantong-kantong madu. Produk lebah yang selanjutnya ialah bee pollen. Bee pollen ini diambil oleh lebah dari alat reproduksi jantan dari tumbuhan yang terdapat di kepala sari. Bee pollen dibawa ke sarang dengan kaki-kaki lebah, dan bee pollen ini warnanya kuning. Juga akan ditaruh di kantong-kantong madu yang terbuat dari propolis. Produk lebah yang selanjutnya ialah propolis. Propolis ini dihasilkan oleh getah yang dibawa ke sarang oleh lebah pekerja dan warnanya gelap dan sangat lengket. Sifat lengket ini digunakan oleh lebah untuk memperbaiki sarang dan mengantisipasi dari musuh dan mikroba jamur tentunya. Sangat menarik bukan budidaya lebah trigona ini, teman-teman? Dengan penjelasan singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam membudidaya lebah trigona ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih.